Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syifa Fitriani Jokongko dengan NPM 2310020053. Jadi di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah multimedia, yaitu desain logo dari produk tradisional khas Kalimantan Selatan. Nah, untuk produk yang saya pilih itu adalah produk tradisional ikan pakasam. Jadi di sini saya sudah melakukan beberapa riset, di mana hasilnya yang pertama adalah ikan pakasam adalah salah satu produk tradisional fermentasi yang mana bahan utamanya adalah ikan. Nah, untuk ikan yang biasanya digunakan itu ada ikan sepat, riau, terus ikan teluang. Nah, untuk di beberapa daerah itu ada juga yang menggunakan ikan puyuh. Terus produk ikan pakasam itu sebenarnya ada juga dari daerah lain, misalnya itu Sumatera. Nah, yang dibahas di sini adalah produk ikan pakasam dari Kalimantan Selatan. Yang membedakan produk ikan Kalimantan Selatan dengan daerah lain itu untuk yang dari Kalimantan Selatan memiliki bahan khas, yaitu beras sangrai, yang mana bahan ini akan menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit manis. Nah, terus untuk jangka waktu fermentasinya itu lebih singkat, itu sekitar 1-3 hari, sedangkan dari daerah lain itu bisa sampai 1 minggu. Nah, terus untuk penyajiannya, untuk ikan pakasam dari Kalimantan Selatan itu biasanya digoreng terlebih dahulu. Terus yang kedua, karena ini adalah produk lokal, jadi tentu saja tangannya itu adalah pedagang lokal sendiri, terus ada juga UMKM tradisional. Namun kebanyakan dari mereka itu masih menggunakan pemasaran yang sederhana. Nah, jadi di sini dengan melihat kekurangan dari yang lain, saya melihat peluang dari usaha ini dengan memanfaatkan cara pemasaran yang lebih baik. Nah, untuk mewujudkannya beberapa strategi yang dapat saya gunakan. Yang pertama itu dengan tetap menjaga cita rasa asli dengan standar higienis. Terus yang kedua, bisa dengan menyediakan produk dengan harga terjangkau dan kompetitif. Misalnya dengan menyediakan berbagai ukuran kemasan dan harga yang berbeda sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, itu bisa dengan menjual di pasar lokal, toko oleh-oleh, dan platform online. Terus yang keempat, bisa dengan aktif menggunakan media sosial, membuat konten budaya Banua, dan bekerja sama dengan influencer lokal. Terus yang terakhir, bisa dengan mengembangkan produk turunannya, misalnya amplang, produk amplang, dan membangun identitas brand, yaitu rasa Banua asli. Selanjutnya, audiens. Nah, produk ikan pakasam ini tidak memiliki batasan usia, jadi bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk Gen Z. Terus ada masyarakat Kalimantan Selatan sendiri. Terus ada perantau asal Kalimantan Selatan. Nah, karena ini adalah produk ikan fermentasi, jadi bisa aman untuk dibawa dan dinikmati untuk beberapa waktu ke depan. Selanjutnya itu ada pecinta kuliner lokal Indonesia dari berbagai daerah dan tingkatan ekonomi. Nah, untuk produk ikan pakasam ini harganya masih terjangkau, jadi masih bisa dinikmati untuk semua kalangan tingkatan ekonomi. Terus yang terakhir ada UMKM kuliner dan rumah makan yang mungkin ingin menambah cita rasa khas dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada pesaing. Nah, untuk pesaing utama itu tentu saja adalah pedagang pakasam lokal sendiri. Terus yang kedua ada Desa Kali Besar. Desa Kali Besar itu adalah salah satu desa yang mana kebanyakan penduduknya itu memiliki mata pencaharian memproduksi ikan pakasam. Terus yang ketiga ada UMKM oleh-oleh khas Banjar atau Kals. Dan selanjutnya ada kepribadian brand. Kepribadian brand yang saya gunakan di sini ada modern, natural, dan tradisional. Nah, kepribadian ini identik dengan warna-warna warm. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan warna-warna dari warm color palette untuk diaplikasikan ke logo saya.
Nah, ini ada mood board yang berisi ide-ide dan referensi dalam membuat logo. Nah, di sini ada mood board yang berisi ide dan kumpulan referensi yang saya gunakan dalam membuat logo. Di sini ada warna-warna dari One Color Palette yang nuansanya lebih ke kekerasan. Terus ada dua jenis font yang saya gunakan. Yang pertama itu ada Linus Bold dan Unitable. Terus ada foto ikan pakasan sendiri. Yang kedua itu ada jukung. Terus ada sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Terus ada bentuk oval. Nah, selanjutnya sketsa. Jadi di sini ada 3 sketsa yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk final sketsa yang saya gunakan adalah sketsa yang ketiga. Untuk media yang saya gunakan itu ada pensil, penghapus, kertas, garis. Selanjutnya saya akan membahas filosofi dari logo yang sudah saya buat. Yang pertama saya akan membahas filosofi dari fontnya. Untuk fontnya saya menggunakan dua jenis font. Pertama itu ada Linus Bold, terus Unitable. Nah, untuk Linus Bold itu untuk menghasilkan kesan tegas, tradisional, dan aslian. Terus Unitable itu untuk menghasilkan kesan yang lebih ramah dan modern. Selanjutnya filosofi dari bentuknya. Nah, di sini ada di logo saya ini ada 3 bentuk utama. Yang pertama itu bentuk ikan, terus setengah oval, terus ada jukung. Nah, untuk ikan itu untuk menggambarkan bahan utama dari produk ikan pakasan ini. Terus untuk setengah oval itu yang ada di atas ikan itu untuk menggambarkan aliran sungai. Terus bentuk jukung itu untuk mencerminkan identitas lokal dan masyarakat di tepi sungai. Selanjutnya filosofi warna. Untuk warna yang pertama itu digunakan untuk background, terus dan aliran sungai yang ada di dalam jukung. Warna yang paling terang di sini. Nah, untuk warna background itu saya bikin versi dark aja, menyesuaikan dengan warna dari packagingnya nanti. Jadi bisa digunakan, bisa tidak. Terus warna yang kedua itu digunakan untuk menggambarkan anak sungai, yaitu bentuk-bentuk yang ada di dalam bentuk warna coklat muda, paling coklat yang lebih muda. Ada garis-garis di dalam bentuk-bentuk di logo saya. Terus yang ketiga untuk menggambarkan induk sungai. Warna ketiga ini adalah warna coklat yang memiliki sedikit keemasan, yang mana untuk mencerminkan bilangan dari Kalimantan itu Pulau Seribu Sungai. Warna yang keempat ini digunakan untuk menandakan identitas lokal, yaitu jukung itu sendiri, dan kehidupan masyarakat di tepi sungai. Terus yang terakhir warna kelima itu untuk mencerminkan keaslian, kesederhanaan, dan proses alami dalam pembuatan ikan pakasan. Terus menggambarkan produk tradisional Banjar yang dibuat dengan cara turun-temurun tanpa bahan modern. Selanjutnya saya akan membahas apa itu konsep rasional. Jadi konsep rasional itu adalah dasar pemikiran atau alasan logis yang menjelaskan mengapa itu dilakukan. Nah, dalam konteks desain, konsep rasional itu berfungsi untuk menjelaskan tujuan dari setiap elemen yang digunakan. Jadi semua elemen itu memiliki tujuan, makna dan tujuan masing-masing. Nah, untuk konsep rasional dari logo saya itu, logo ikan pakasan ini dibuat untuk mewakili identitas kuliner tradisional khas Banjar. Nah, desainnya itu mencerminkan kesederhanaan, keaslian, terus kearifan lokal masyarakat sungai. Terus warna dan bentuk yang digunakan itu secara logis untuk menggambarkan kesegaran ikan, terus proses alami fermentasi, terus juga nilai tradisi yang tetap hidup sampai sekarang, dan seterusnya.
Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari mockup yang mungkin akan digunakan untuk usaha pelutisan perkakas ini. Yang pertama ada semacam toples, terus ada eh, kemasan zipper, terus ada paper bag. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.